Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang enten ustaz dan kiai niku boten purun nek walimah niku sadurunge nikah. Itu wau Ustaz Narjadi ngakaji wau sanjang al-walimah ba'da dukhul. Lumrahe walimah itu sakmarine kumpul suami istri. Lakan undangan mriki niki tasaturan. Tapi cara kula mengambil inti walimah itu adalah pengumuman. Sehingga saya mengambil dan berpendapat bahwa masih sadurunge nikah itu ya termasuk walimah, karena itu pengumuman. Muga-muga besok lancar prosesi akan nikahe, kedua mempelai oleh ridhon Gusti Allah iso membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah. Hadirin para undangan, bapak-bapak sedherek sedaya ingkang kula hormati. Kabeh kula panjenengan sedaya niki duwe pengalaman dhewe-dhewe sing gak padha ya di dalam rumah tangga. Kula nggih kepengin belajar sampeyan. Menurut jenengan senenge nggone membina rumah tangga niku napa? Napa ya senenge ya? Enake ya. Rukun. Tak kebari. Enake apa tak kebari? Rukun foto. Apa muji? Enake apa muji? Masing-masing orang tentu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang enaknya kehidupan rumah tangga. Terus nek gak enaknya nopo? Nah, ini kan kemantan senior kafe. Gak enaknya nopo? Gak enaknya belanja di perkara duit itu sama mana? Cak selamat. Angel. Lah itu kemantan senior kabeh. Cerewet, malah bojo cerewet jare Gus Bahan niku syarat iso dadi wali nek bojo niku cerewet. Nek sampe bojone gak cerewet, gak iso dadi wali. Napa? Wali murid, wali ngenes, rata-rata Pak ini. Kiai-kiai besar para wali itu bojone cerewetnya naudzubillah. Waktu ngadepi umat masih ribuan masa, iso takluk, iso tunduk. Ngomong sak jam rong jam iso, tapi giliran do omah sentak bojone langsung budak dadak. Lah itu nggak bisa ngomong ya. Bukan berarti suami tidak berani di dalam menghadapi istri. Cuma wong sing ngerti pasti menghormati istrinya. Lah nek ngelawan, lah apa ngelawan bojone? Nek bentak, lah apa bentak bojone? Lah nek ngaplok, lah apa ngaplok bojone? Mosok mari dikaplok dikeloni. Ego namanya. Tapi menurut Ali As-Sobuni dalam kitab Usulul Hikmah, nek ana wong iku angel duwe anak, kumpulono bojomu pas saat mari tukaran, itu cepet dadi anak.
Makanya wong iku nek nggo omah iku sering tukaran ambek bojone biasanya dilak-diluk duwe. Ya. Anake akeh. So gampang dadi. Ditukari terus dapat dadi ya. Kalau kucing ya. Itu dinamika Pak, dinamika rumah tangga. Kalau sampean ini merasakno kabeh, ya ana enake, ya ana gak enake, ya ana senenge, ya ana gak senenge. Wong Jawa ngarani atau kita orang Indonesia ini orang berkeluarga itu disebut rumah tangga. Sebab kunci untuk menggapai kebahagiaan di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan suami istri, di dalam kehidupan keluarga, itu ya apa carane njaga hubungan di intern keluarga dan carane keluarga di dalam menghadapi hubungannya dengan tetangga. Di dalam Islam mengatur hubungan di rumah, di dalam rumah itu tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat dari pangkatnya. Sing didelok adalah hubungan dan pertalian darah di dalam rumah. Apakah Anda sebagai ayah, apakah Anda sebagai istri, apakah Anda sebagai anak? Kalau sebagai anak, apakah sebagai kakak ataukah sebagai adik? Ini sing diatur hubungannya di dalam rumah tangga. Mau ayat yang dibaca oleh Ustaz Karjaji dalam qiraatnya surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau kita sebagai anak, berarti kewajiban kita kudu memuliakan kepada kedua orang tua. Kadang-kadang anak ini gurung sempat balas budi nang gone wong tua. Padahal anak kecil digedhekno, di sekolah no biaya tidak sedikit, lulus sekolah nyambut gawe dulu dikumpul kayak rapi, wis rapi ngopain keluarga dhewe gak cover mulyakno wong tuwa. Wis gak cover mulyakno wong tuwa, ditambah bersikap kasar kepada orang tua. Kebanyakan kita karena era pendidikan anak, era zaman anak ini berbeda dengan zaman yang dihadapi wong tua nih, sehingga corak berpikirnya wong tua sering kali berbeda dengan corak berpikirnya anak. Contoh ini, nek biyen kula panjenengan sedaya medaya utawa ngubungi wong bengi ngono wis sungkan. Tapi nek arek saiki 24 jam masih ambek gurune yo jam 12 yo WA, jam 2 penting yo WA sailinge. Karena generasi kita berbeda. Sehingga pergeseran budaya dan pergeseran nilai memudahkan untuk berbeda. Tapi sing penting cara akhlaknya jangan berubah. Ketika anak itu walaupun hidup di era milenial, tidak dilihat kamu itu sebagai apa, pendidikanmu apa, apakah kamu seorang dokter, apakah kamu seorang profesor, tetap wajib hormat dan memuliakan kedua orang tua.
sebagai seorang pejabat, sebagai RT, sebagai RW, sebagai kepala desa, sebagai camat, sebagai bupati, sebagai presiden, orang tua kita tidak jadi apa-apa, tetap wajib anak hormat dan memuliakan kedua orang tua. Jadi tidak dilihat status sosialnya. Masih anak itu soge donyane gak ndindi, wong tuwane gak duwe, tetep anak wajib nurut nang gone wong tuwa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik niku nggih ukurane nggih abstrak ya. Gak ono pakeme. Sing penting iso nyenengno wong tuwa. Intine ngono. Ojo sampai, makanya di ayat terusnya itu adalah fala taqul lahum uffin. Ojo ngomong keras, atau kalau ditafsirkan dengan bahasa Jawa, ojo ngomong sengak nang ngene wong tuwa. Ojo ngomong sengol nang ngene wong tuwa. Ojo ngomong sing nglarani ati nang ngene wong tuwa. Niku kalau kita sebagai anak, kalau biyen itu masih berbeda pendapat kepada orang tua saya selalu diam dan saya selalu menuruti orang tua saya. Nek aku gak iso nuruti kemauan orang tua, saya minta ridhonya. Bon mak, Pak, jenengan ridhoi langkah kula jenengan gunakaken. Oh ngono nah ya wis. Dadi wong tuwa kudu ladang nek gak padha ambek sikape anak, wong tuwa aja gampang ngelaknat anak kalau posisinya kita sebagai orang tua. Hadirin bapak-bapak saudara sekalian ingkang berhormat. Yang kedua, di dalam rumah tangga itu, apakah kita sebagai anak, kalau sebagai anak berarti apakah kita berposisi sebagai kakak ataukah sebagai adik? Bagaimana akhlak Islam mengatur? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dijelaskan, laisa minna malam yarham sohirona wa yukir kabirona. Bukanlah termasuk umatku, bukanlah termasuk golonganku, kata Rasulullah, nek ono adik gak hormat nanggone masih gone cacake mbake. Bukan termasuk umatku, kata Rasulullah, nek ono kakak gak sayang nanggone adik. Jadi memposisikan polemik persoalan-persoalan yang ada di dalam rumah, adik kudu takdim hormat kepada pendapat dan sikap kakak-kakaknya. Oleh mentang-mentang adike wis sekolah dhuwur, cacake biyen mergo ngewangi wong tuwane nyambut gawe, gak sempat sekolah dhuwur, terus adik mentang-mentang ngene cacakne. Kono iki ngerti apa cak? Wong gak sekolah enggak boleh. Islam tidak memandang pendidikanmu apa ketika di dalam hubungan persaudaraan, tapi kamu sebagai adik apa sebagai kakak. Nah sebagai adik kudu tetap memuliakan nanggone dulur tuwa. Tapi sebagai kakak yang ngono gak oleh mentang-mentang kalau iki oyo budhe apa jare aku enggak boleh. Tetap harus mengasihi, mencintai adik-adiknya. Itu kalau di dalam hubungan pertalian keluarga sebagai kakak atau kakak. Kalau di dalam rumah tangga ini kita sebagai suami, maka suami itu harus mampu
menjadi pimpinan di dalam rumah tangga. Menjadi pimpinan di dalam rumah tangga prakteknya bukan berarti mesti bojo kudu nurut apa karepe suami. Ini jenenge bojo sing mentang-mentang. Wong lanang itu kudu sok ngomong, mana kebijakan-kebijakan yang sekiranya tidak membutuhkan kebijakan seorang suami, biarkan istri berkreasi. Enteng, ojo kabeh diatur sing lanang. Sano sing wedok. Kecuali hal-hal penting, hal-hal yang perlu nek iso wong lanang ku ngomong. Sebagai pemimpin, seorang pemimpin itu tidak mesti harus apa cari aku, tapi juga menyerap aspirasi masyarakat, aspirasi bawahannya. Bojo yang ngono, ojo ngerti didekte kon kudu ngene. Enggak, tetapi berilah kesempatan seorang istri itu untuk berkreasi, untuk berpikir, untuk menentukan langkah kebijakan di dalam rumah tangga. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, wong lanang kudu gampang legowo merestui. Sebagai seorang pemimpin kudu ngerti karakter yang dipimpin. Jangan memandang seorang istri itu dari hanya sudut pandang seorang suami. Kudu iso memandang dari sudut pandang istri. Nek sampean mentang-mentang sudut pandang sampai aku tak belum kekiran. Karena apa yang dilakukan oleh istri tidak semudah yang dibayangkan oleh laki-laki. Contohnya ini. Bojo wong wedok demi berpenampilan menarik itu sorok. Padahal kepingin supaya bojone iki terhormati bojone cak sodi iku rek ayune. Lah untuk bisa berpenampilan menarik itu wanita ini sorok. Nek gak percaya sampean ini wanita ini kepingin nek mlaku cek ketok pokoke gendil sandale jengkit. Abang coba sedino sandaran sikit. Kira-kira kuatan. Nambah desa sandal sikit. Sundukuro gagil. Maro nang pasar, nang sawah, perso bangunan. Bawa sikit coba. Belum sekali waktu saya merasakan penderitaan seorang wanita agar bisa menampil menarik untuk menyenangkan suaminya. Bukan gampang nih. Durung nek pedaan kaya wis lapis piro. Wong wedok nek merias diri di depan kaca itu gak cukup waktu 10 menit, setengah jam, iso sak jam. Makanya kula niku nek dijak bojo nanti ayo nang ampel. Bojo kula wis saling kula tinggal turu. Karena saya memahami bahwa itu waktunya suwe, masih wis saling. Tinggal turu kursi. Wis siap. Supaya apa? Kita tertempa dengan kesabaran karena kita memahami bahwa wanita demi kepingin berpenampilan menarik sorok. Nek wis ngono harus kita imbangi. Ojo sampai wong lanang niku ya amut-amutan, bojone wis ketok wayu sing lanang gak gelem salih. Kan? Ngambek wedok ini. Harus kita imbangi. Manikur ketikur zaman wis tahu nyoba. Roporo kok besar. Kalau tahu nyoba memang mendalami bagaimana wong wedok itu soroi kepingin tampil lagi. Kalau coba besar kok patak dia tapi wong lanang itu gak gampang memuja kepada istrinya. Tidak gampang nolong bojone nek berani. Malah nek gone wong gone dalan ketok wong ayu dodol jamu ngono. Wis ayu dodol jamu. Sementara ning omah iki sedina sampak bengi iki tanggang gawe, maro sore salin gak dijono ayu blas.
Iya. Lha belum jadi kurang gak iso ayu jadi. Kalau sebagai suami ya kudu sabar menghadapi istri, jangan memandang dari sudut pandang suami sebab karakter wanita berbeda dengan karakter laki-laki. Malah menurut Sayyidina Ali ada beberapa sifat sing elek kanggo wong lanang tapi apik kanggo wong wedok. Contohnya nyelatuan. Ya. Nek wong lanang nyelatuan apik ya? Omongnya akeh. Nek wong wedok. Wong wedok apa iki nek dikomentari. Suku jajane dikomentari. Wong lanang wis meneng, arep dipangan gak arep ya wis. Tapi menurut saya dari nek ana wong wedok ngono iku apik, itu sifat yang baik untuk wanita tapi tidak baik untuk laki-laki. Makanya sampai di celana bojone wis anggap pengen nambah ganjaran. Man sabara ala su'i khuluqi zaujatihi kama sabara Ayyub alaihissalam. Sapa wong sing sabar menghadapi keburukan perangai istrinya, mongko ganjarane kaya Nabi Ayyub alaihissalam indal musibah ketika mendapatkan ujian penyakit. Ganjarannya kan gede ya. Salah dunia, terus alhamdulillah boleh ganjaran. Sifat yang tidak baik untuk laki-laki tapi baik untuk wanita antara lain adalah pemalu. Wong wedok iku nek isinan api. Tapi nek wong lanang nek isinan gak api. Iku wong tuku bakso karo bojone kok. Aku lek delok lu kok soket. Iya, kula niku wis wae demi bojo apa tak lakoni. Masih nang Mas kok ana soket kok ono. Ade mbane bojomu gak soket kan. Wong lanang ojo isine ra, nek wong wedok isine gak apa-apa. Ono jak nonton orkes isin. Ono kepengin joget isin. Ada kendel ora apa bojone sapa iku nek ono kandang ono nang orkes malah joget wasara. Ono gerdu malah coba gerdu. Kancane kancaku. Watak lagi yang baik untuk perempuan tapi jelek untuk laki-laki adalah penakut. Makanya kemantanannya biasanya kan jedingnya jawan, gak apa-apa. Itu demi untuk menumbuhkan sikap manja kepada suami supaya hidup di dalam rumah tangga itu mesra. Nang pasar yuk terno, hati mbane di terno wong. Sampun terno. Nang dia di terno. Nek bojo kendel ora repot sapa dulinan japle wedok-wedok bojone cak loro. Repot iki. Makanya wong lanang kudu ngerti sudut pandang di dalam menilai seorang istri, jangan memakai sudut pandang laki-laki tapi carilah sudut pandang seorang wanita. Kalau ketika kita menjadi seorang istri, ya harus mau nggak mau tapi ala rojul manut nanggone suami. Walaupun seorang suami memberikan kebebasan kepada istrinya untuk menentukan sikap, tapi sebagai seorang istri ojo di sampai kebablasan tetap runding ono nanggone wong lanang. Tapi penyakit wong wedok sing umum niku nyacatan ya. Nyacat gak syukur pemberian wong lanang ya. Makanya Pak ini ro'aitu kunna aksara ahli nar. Rasulullah pernah sabda ngoten. Wong wedok-wedok
Aku tahu ndelok itu penghuni neraka itu akeh wong wedok. Lima dari Rasulullah, kenapa ya Allah? Ya Rasulullah, kok akeh wong wedok sing mlebu swarga? Laknat lasir sebab nyacakan nanggone bojone. Dikai 100.000 kurang, 200.000 sik ngoceh, 300.000 sik gak cukup. Lombok larang. Bicara Lombok ae. Ya bicara Lombok ae bojone ngene. Turan ae. Lah itu ndadekno penyebab wong wedok mlebu neraka. Makanya tadi bojo itu dadi wong wedok itu kudu hormat nang gone wong lanang. Lah ketika wong lanang nek dicelatu bojone ngono iku ya kudu disadari gak usah dilawan. Maka di dalam rumah tangga untuk mencapai keharmonisan itu bukan bertujuan untuk mencari kesenangan, tetapi mencari ketenangan. Kaya ayat yang dibaca pembawa acara Gasin, lintas gunung ilaiha, mencari ketenangan. Sebab kalau mencari kesenangan, kesenangan itu nafsu. Dan nafsu ibaratnya api. Api itu semakin dituruti, semakin terbakar, semakin merajalela. Nek karepe keinginan-keinginan itu terus kalau dituruti terus, donyamu sak pira gak cukup. Tapi nek golek ketenangan, sing penting urip tenang. Berarti belajar mengendalikan keinginan. Oh ya rek bojoku bayarannya sakmene, aku blondoe gak sakmene. Supaya cukup, supaya Pun niku mawon pirang menit iki, Mas. Wis 20 menit ya. Wis ngoten nggih sing penting muga-muga manfaat dumateng kula panjenengan sedaya ya. Karim dilakukan bab tangga wis sampean wis ngerti lah intine hubungan tetangga sing mulyakno antar tetangga. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.